warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Aisyah, kemudian Amanda dan Yulianti. Pada video ini, kami akan menayangkan materi kami yaitu tentang konsumsi halal dan haram jelas dan menghindari syubhat. Selamat menyaksikan. Konsumsi halal dan haram jelas dan menghindari syubhat. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata halla yahillu hillan, yang artinya membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Secara etimologi, kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya, atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi, dan dikomersialkan. Anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang halal terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatin syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Kata haram diambil dari kata al-hurmah yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Haram dan majhur adalah dua istilah untuk konotasi yang sama. Keduanya merupakan sinonim atau mutaradif. Menurut syara, adalah apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas, di mana pelakunya akan dikecam, dikenai sanksi ketika di dunia, dan azab ketika di akhirat. Terhadap sesuatu barang yang diharamkan, baik haram zatnya, hasil dari yang haram, kita disuruh Allah untuk menjauhi sejauh-jauhnya, sebab dengan makanan barang atau sesuatu yang haram berakibat terdindingnya doa kita, sekaligus dapat menggelapkan hati kita untuk cenderung kepada hal-hal yang baik, bahkan dapat mencapakan diri ke dalam neraka. Larangan untuk mengkonsumsi makanan yang haram terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa madturir summa ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilmi inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Artinya, dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa yang disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa sadar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Syubhat artinya samar atau kurang jelas. Maksudnya ialah setiap perkara atau persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Adapun yang syubhat yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau perselisihan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk sifat wara. Sebab mirip halal bukanlah halal, dan mirip haram bukanlah haram, maka tidak ada kepastian hukum halal atau haramnya, masih samar dan gelap. Dikonsumsi halal dan haram jelas, dan menghindari syubhat. Sami tunna mana bena basyirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi la asma'u ba'dahu ahadan yaqulu sami'tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa inna baina zalika umuron mushtabihatin wa rubbama qala wa inna baina zalika umuron mushtabihatan qala wa sa'adribu lakum fi zalika masalan innallah azza wa jalla hamahiman wa inna himallahi azza wa jalla maharrama wa innahu mayyarta'u haulal hima yushiku an yukhalital hima wa rubbama qala innahu man haulal hima yushiku an yurti'a fihi wa inna may yukhaliturri bata bata yushiku ayyajsura. Artinya, saya mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak mendengar seorang pun setelahnya. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara hal itu terdapat perkara-perkara yang tidak jelas. Dan akan saya berikan pemisalan kepadamu dalam hal tersebut. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membuat daerah larangan dan sesungguhnya daerah larangan Allah Azza wa Jalla adalah apa yang diharamkan. Sesungguhnya orang yang mengembala di sekitar daerah larangan akan memasuki daerah larangan. Dan terkadang beliau bersabda, barang siapa yang mengembala di sekitar daerah larangan akan mengembala di dalamnya. Dan orang yang memasuki sesuatu yang meragukan maka ia akan menyeberanginya. Segala sesuatu dibagi menjadi 3 hukum, yaitu pertama, jelas-jelas diperbolehkan, seperti makan yang baik-baik, buah-buahan, binatang ternak, menikah, berpakaian yang tidak diharamkan, makan roti, berbicara, berjalan, jual beli, dan lain-lain. Kedua, jelas-jelas dilarang, seperti makan bangkai, darah, daging babi, menikah dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, riba, judi, mencuri, mengadu domba, minum khamar, memakai sutera dan emas untuk laki-laki, dan lain-lain. Ketiga, syubhat, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maupun melalui qiyas. Jika tidak ada nas dan juga tidak ada ijma', maka dilakukan ijtihad. Dalam hadis di atas disebutkan ilustrasi seperti pengembala yang berada dekat di pagar milik orang lain, dikhawatiri dia masuk ke dalamnya, yaitu karena kebodohan dan kecerobohannya, dia mendekati daerah yang bukan haknya, hingga akhirnya ia terjebak di dalam daerah terlarang tersebut. Orang yang menerjang syubhat bagaikan pengembala yang mengembalakan kambingnya di sekitar kebun yang terlarang masuk. Tentunya menghampiri haram, sekalipun itu kambing di sekitar pagar kebun, tetapi dikhawatirkan begitu pengembala lengah, kambing akan masuk ke kebun, apalagi jika pagar kebun tidak kuat. Yang namanya kambing, asal melihat rumput yang hijau pasti akan menyerbunya.
Demikian juga nafsu manusia ketika melihat rumput hijau, yakni harta yang menyenangkan. Dikhawatirkan kurang selektif sehingga bisa jatuh pada yang haram jika tidak kuat pagar imannya.